Hai kelas 8, ketemu lagi bersama Miss Santi dalam pembelajaran sains. Nah, untuk hari ini Miss Santi akan menjelaskan tentang materi GLB, percepatan, dan juga GLBB. Nah, yang pertama itu adalah GLBB. GLBB itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dan dengan kecepatan tetap. Jadi pada GLBB V-nya ini sama dengan konstan atau tetap. Sehingga pada GLBB tidak ada percepatan atau A-nya sama dengan 0. Nah, rumus dari GLBB V sama dengan S per T. V sama dengan S per T, di mana V ini adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. S ini adalah jarak, satuannya adalah meter. T ini adalah waktu, satuannya sekon. Nah, yang kedua adalah percepatan. Percepatan ini disimbolkan dengan A. Nah, rumusnya A sama dengan V1 dikurang V2 per T1 dikurang T2. Atau ini biasa disebut delta V per delta T. Nah, Miss, kalau cuma T, hanya satu T-nya yang diketahui, rumusnya gimana? Kalau hanya satu waktunya yang diketahui, maka rumusnya V1 dikurang V2 per T saja. Oke, itu dia untuk rumusnya. Nah, apa itu percepatan, Miss? Percepatan itu adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Oke, bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Untuk gerak yang dipercepat, maka nilai A-nya itu sama dengan positif. Positif. Untuk gerak yang diperlambat, maka nilai A-nya itu sama dengan negatif. Oke, nah selanjutnya yang ketiga itu adalah GLBB. GLBB. GLBB ini rumusnya ada 3. Tapi sebelum kita masuk ke rumus, kita harus tahu dulu apa itu GLBB. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan kelajuannya selalu bertambah secara teratur. Oke, nah GLBB ini punya 3 rumus. Yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A kali S. Nah, selanjutnya S sama dengan V0 dikali T plus minus 2 setengah A dikali T dikuadratkan. Nah, untuk keterangan, VT ini adalah kecepatan benda setelah
selang waktu tertentu. Atau kata lainnya, ini adalah V2-nya. Atau VT ini sama dengan V2 atau kecepatan yang kedua. Nah, selanjutnya V0 ini adalah kecepatan mula-mula atau kecepatan awal. Nah, S ini jarak yang ditempuh benda. Terakhir, T ini adalah waktu. Ini V satuannya meter per sekon, yang ini juga satuannya meter per sekon. Yang S satuannya meter, T satuannya sekon. Tuh. Oke. Nah, kapan Miss rumusnya ini dipakai? Tergantung apa yang diketahui gitu. Jadi kamu harus membaca soalnya apa yang ditanya dan apa yang diketahui. Jika yang ditanya itu adalah kecepatan kedua dan kecepatan awalnya dikasih tahu, percepatannya dikasih tahu, waktunya dikasih tahu, maka kita pakai rumus yang pertama. Udah. Tapi kalau tidak ada T-nya dikasih tahu, tapi yang ditanya kecepatan duanya, waktunya tidak dikasih tahu, maka kita bisa memakai rumus yang kedua. Yang ketiga, jika jarak yang ditanya dan ada V0, ada waktu, ada percepatan, maka kita bisa menggunakan rumus yang ketiga gitu dia. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang kedua, Rossi berada 150 meter di sebelah utara stadion. Dia bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap sebesar 12 meter per sekon selama 1 menit ke arah utara. Tentukan posisi Rossi terhadap stadion dan jarak yang ditempuh selama waktu tersebut. Kalau posisi Rossi terhadap stadion itu berarti itu adalah perpindahan. Kalau jarak yang ditempuh adalah total seluruh lintasannya. Nah, yang pertama kita buat dulu diketahui. Oke. Diketahui. Oke, di sini ya. Diketahui Rossi berada pada bati S1-nya itu sama dengan 150 meter sebelah utara. Dia bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 12 meter per sekon. Berarti V-nya sama dengan 12 meter per sekon. Waktunya katanya selama 1 menit. 1 menit ini sama dengan 60 sekon atau 60 detik. Tentukan posisi Rossi terhadap stadion dan jarak yang ditempuh selama waktu tersebut. Nah, berarti cara menjawabnya ini adalah kita diminta untuk mencari S2-nya dulu, berarti perpindahannya dia. Kita cari dulu S2-nya, berarti S2 sama dengan S1 ditambah V dikali T. Dari mana itu, Miss? Oke, ingat rumus kecepatan pada pertemuan sebelumnya. V sama dengan S1 rumus kelajuan S1 tambah S2 per T. Nah, kali silang. Ini kan V per 1. Berarti ini V dikali T sama dengan S1 ditambah S2. Nah, yang diminta apa? S2-nya. Berarti S2 sama dengan V
dikali T ditambah dengan S1, atau sesuai sama rumus yang di atas, S2 sama dengan S1 ditambah V dikali T. Nah, tuh dari situ dapatnya. Nah, setelah itu barulah kita masukkan. Jawab. S2 sama dengan S1 tadi kita dapat 150 meter. Tambah V-nya berapa? 12 meter per sekon dikali dengan 60 sekon. Sama dengan 150 meter ditambah 12 kali 6, 72. 72 meter per sekonnya habis. Berarti hasilnya tinggal meter. 150 meter tambah 72 meter. Ups, maaf ada kesalahan. Ini hasilnya sama dengan, oh ini 720 kan ada nolnya tadi satu lagi. 870 meter S2-nya. Nah, ini adalah posisinya, posisi Rossi terhadap stadion. Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak yang ditempuh si Rossi. Kalau jarak yang ditempuh berarti sigma S. S1 ditambah S2. Hasilnya adalah 150 meter ditambah 870 meter. Ini sama dengan 1020 ya. Ini sama dengan 800, 900, 1000, 1020. 1020 meter. Oke, ini dia hasilnya. Oke, nah sekarang yang ditanya, jika yang ditanya perpindahannya berapa? Jika yang ditanya perpindahan, berarti perpindahan Rossi adalah delta S, S1 dikurang S2 sama dengan 800, S2 dikurang S1, 870 dikurang 150 meter. Ini sama dengan 720 meter. Itu dia. Oke.